Ibu-ibu sekalian, kita buka kembali kitab kita. Yang bawa kitab dibuka kitabnya, yang gak bawa didengerin, insya Allah ada manfaatnya juga. Kita lanjutkan pembahasan tentang apa? Sunnah wudu bukan? Ya, sunanul wudu'i. Masih di halaman awal-awal ya. Kita bahas tentang sunnah wudu. Udah ketemu? Yang bawa kitab sudah ketemu? Belum ya? Iya. Bulan lalu Kak Roma pesen saya nggak diingetin, lupa. Nanti insya Allah kebetulan juga udah habis juga sih Kak. Jadinya nanti setelah ini diproduksi lagi. Berapa yang kurang nanti di data ya. Masih banyak yang belum dapat. Coba diangkat tangannya. Oh banyak ya tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya ya. 20-an ya. Iya. Oh iya, soalnya kemarin bahas Idul Adha, mau puasa, bahas puasa. Jadi ini kitabnya baru sempat dibuka lagi ya. Nanti diingetin Kak, insya Allah nanti bulan depan dibawain deh. Karena lebih enak memang kalau kita ngaji pakai kitab ya. Baik, udah ketemu sunanul wudu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul wudu'i wa sunanuhu asyaratu asya'a at-tasmiyatu wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihimal ina'a wal madmadatu wal istinsyaku wa mashu jami'ir ra'si wa mashul uzunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin wa tahlilul lihyatil kassati wa tahlilu asabi'il yadaini warrijlaini wa taqdimul yumna 'alal yusra wa taharatu salasan wal muwalatu. Ya wallahu a'lam bissawab. Baik ibu-ibu sekalian, hari ini kita akan membahas pasal lanjutan tentang sunnah wudu. Ini sunnah wudu ini menjadi perkara yang cukup penting kita bahas karena sehari-hari kita berwudu, berkaitan dengan amaliyah kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul wudu'i, beberapa sunnah wudu. Wa sunanuhu asyaratu asya'a. Sunnah wudu di kitab ini ada 10 macam. Tapi nanti biasanya saya akan tambahkan karena sunnah wudu itu ternyata jumlahnya lebih dari 10 ya. Apa yang pertama? Yang pertama at-tasmiyatu. Sunnah yang pertama mengucapkan tasmiyah atau bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh sebelum bismillah ini kita masukin lagi satu sunnah. Sunnah sebelum baca bismillah yaitu bersiwak. Ya, jadi boleh dicatat, ditambahin sebelum baca bismillah sunnah untuk bersiwak. Kemarin kita sudah bahas bab siwak ya. Masih ingat kan? Masih ingat insya Allah ya. Cara pegang siwak, cara menggosok dengan menggunakan siwak, kemudian manfaat siwak. Nah itu sudah kita bahas beberapa bulan lalu. Jadi di antara waktu yang afdol bersiwak sebelum berwudu, maka dimasukkan sunnah pertama dalam wudu yaitu bersiwak. Memang kalau menurut Imam Syafi'i sunnah pertama baca bismillah. Tapi menurut Imam Mutaqaddim yaitu sunnah pertama yaitu bersiwak. Itu yang pertama. Jadi sebelum kita berwudu sunnah untuk bersiwak. Kemudian
Selanjutnya at-tasmiyah, membaca bismillahirrahmanirrahim. Minimal bismillah deh. Yang lebih sempurna bismillahirrahmanirrahim. Kapan? Ketika mulai berwudu, gitu ya. Nah, boleh sebelum baca bismillah diawali dengan ta'awuz, boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah yang membedakan wudunya kita di kamar mandi atau di tempat wudu. Kalau wudunya di tempat wudu, maka boleh dilafatkan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau wudunya di kamar mandi, maka bismillahnya jangan dilafatkan. Dalam hati aja, ya. Jangan baca bismillah dilafatkan ketika berwudu, ya. Jadi sunnah yang pertama ya dalam kitab ini yaitu membaca bismillah. Jadi ibu-ibu sekalian, bismillah ini bukan hanya sunnah ketika mau wudu doang. Bismillah ini sunnah ketika kita mau melakukan segala sesuatu perkara yang baik-baik, maka sunnah baca bismillah. Mau makan, sunnah baca bismillah. Minum, baca bismillah. Pakai sendal, baca bismillah. Keluar rumah, baca bismillah. Naik kendaraan, baca bismillah. Pakai baju, baca bismillah. Pakai kerudung, baca bismillah. Pakai bedak, baca bismillah. Ibu kalau pakai bedak baca bismillah enggak? Baca. Pakai alis. Oh iya. Kadang lupa ya. Jadi perkara apapun disunnahkan baca perkara yang baik-baik. Dari mana dalilnya? Kata Nabi, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa fi riwayatin fahuwa ajzam fahuwa abtar. Perkara yang baik-baik tapi enggak dimulai dengan bismillah, maka berkahnya putus, gitu. Makanya sayang-sayang kan, ada orang makan, 2 orang, yang satu baca bismillah, yang satu enggak. Kenyangnya bareng, nasinya habisnya sama, tapi yang pakai bismillah kenyang plus berkah, gitu. Kalau yang nggak pakai bismillah, ya kenyang doang, ada berkahnya tapi terputus. Maka yang dianjurkan, yang disunnahkan memulai segala sesuatu dengan bismillah. Pokoknya perkara yang baik-baik, baca bismillah. Tapi kalau perkara yang buruk, jangan. Pertama, jangan kita kerjain juga. Kedua, ya tidak bagus menisbatkan perkara buruk kepada Allah. Misalnya ada orang yang mencuri, sebelum mencuri dia baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Bukan menjadi halal itu barangnya ya, justru seperti menistakan, karena menisbatkan Allah kepada perbuatan yang tercela, perbuatan yang buruk. Nauzubillah min dzalik. Jadi yang pertama yaitu sunnah membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sunnah ghuslul kaffaini, membasuh kedua telapak tangan qabla idkhalihimal ina'a, sebelum memasukkan ke dalam bejana. Bejana itu tempat air yang menampung lebih dari 2 kula. Nah, ini kasusnya kalau zaman dulu orang itu kan cenderung kerannya cuma 1, nyambungnya ke ember atau nyambungnya ke bak. Ya, maka sebelum dia wudu tangannya dibersihkan dulu, gitu ya. Sunnah tuh. Kalau sekarang kan pakai keran, jadi lebih simpel. Begitu kita baca bismillah, kita bersihin tangan kita. Kenapa? Dalam satu riwayat Syaikhoni ya mengatakan, barang siapa yang baru bangun tidur, nih hadis ya, jangan memasukkan tangannya ke dalam bejana sehingga dicuci dulu 3 kali. Jadi kalau kasusnya wudunya dari bejana, dari bak, maka kan tentunya kita ambil tuh air, kita basuh. Kalau kasusnya kita pakai keran, nah sekarang udah gampang, tinggal buka, tinggal kita basuh. Kenapa disuruh untuk membasuh kedua tangan kita sebelum kita berwudu? Karena kita tidak tahu bagaimana kondisi tangan kita ketika kita tidur. Ya. Ada orang kan tidur tangannya, namanya kita lagi
nggak sadar tangannya bisa kemana-mana gitu ya. Jadi sebelum kita berwudu maka sunnah untuk kita bersihkan dulu, kita basuh dulu. Nah, apa sih Bu hikmahnya? Dalam satu kitab dijelaskan hikmah kita dalam mencuci tangan kita, membasuh tangan kita sebelum wudu, kita sedang mempersiapkan tangan kita untuk memakai gelang-gelang di syurganya Allah. Tuh, Masya Allah. Jadi kalau kita bersihin tangan kita tuh kita lagi nyiapin tangan kita nanti di syurganya Allah akan dipakaikan gelang dari syurga. Makanya kalau basuh tangan biar bener ya, jangan basuh asal basah doang, harus bener-bener sampai ke telapak tangan kita ya, zahir dan batin, luar dalamnya kena, bukan sekedar basah doang gitu ya. Itu yang kedua tentang sunnah wudu, membasuh atau membersihkan kedua telapak tangan kita. Nah, selanjutnya wal madmadah. Sunnah berikutnya adalah berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam mulut guna membersihkan mulut dari sisa makanan yang melekat. Manfaatnya juga untuk mengetahui sifat air yang kita gunakan buat berwudu. Jadi sunnah berikutnya adalah berkumur-kumur. Ibu kalau lagi wudu kumurnya pelan apa keras? Sedang. Kalau yang udah pakai gigi palsu jangan kenceng-kenceng juga. Takut pas dikumur kenceng giginya copot atau jatuh gitu ya. Jadi gini, sunnah berkumur-kumur dengan keras bagi orang yang tidak berpuasa. Jadi kalau kita lagi nggak puasa, itu sunnah tuh kumur-kumurnya tuh airnya dikumurnya dengan keras. Tapi kalau lagi puasa, jangan kita berkumur-kumur dengan keras. Jadi kalau lagi puasa itu ya kumurnya sekedar aja, pelan-pelan aja. Tapi kumur-kumur tetap dihitung sunnah ketika wudu saat lagi puasa. Kalau kumur-kumur tidak dalam keadaan wudu, kita nggak wudu nih, lagi puasa, kumur-kumur aja, itu jatuhnya makruh. Ya, lagian ngapain siang-siang di kamar mandi? Sholat udah, ya, sholat zuhur udah, sholat asar masih lama, terus dia ke kamar mandi, kumur-kumur, nah itu jatuhnya makruh. Tapi sengaja. Tapi kalau memang kumur-kumurnya karena ada dalam rangkaian wudu, maka tetap sunnah, tapi jangan terlalu keras. Tapi kalau kita lagi dalam keadaan biasa, tidak puasa, maka sunnah berkumur-kumur dengan keras. Apa tujuannya kumur-kumur? Pertama, mendeteksi air. Apakah air yang kita pakai itu air mutlak, tohir mutahhir, suci dan mensucikan apa enggak? Jangan-jangan pas kita kumur-kumur itu air garam, air asin, bukan air laut ya, tapi air garam. Nah itu kan juga nggak bisa dipakai untuk bersuci. Atau misalnya berkumur-kumur itu bisa juga dimanfaatkan untuk membersihkan sisa makanan. Kadang-kadang kan kalau kita habis makan ya Bu, ada yang nyelip, terus bisa keluar kalau kita kumur-kumur dengan keras, nanti yang sempilan-sempilannya tuh keluar. Kenapa kita berkumur-kumur? Supaya nanti yang sisa-sisa itu nggak ke bawah sampai sholat gitu. Karena kalau kita sholat terus ada yang nyempil di gigi, nah itu nggak enak. Iya kan, apalagi yang giginya bolong. Nah makanya jadi kesunahan berwudu itu pasti ada tujuannya, bukan sekedar kumur-kumur doang, tapi untuk mendeteksi air, untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di gigi gitu ya. Nah, jadi berkumur-kumurlah dengan keras ketika kita tidak dalam keadaan puasa, tapi berkumur-kumurlah dengan secukupnya ketika kita dalam keadaan puasa. Terus apa hikmahnya kita kumur-kumur? Apakah sekedar membersihkan? Ternyata hikmahnya kita berkumur-kumur, kita sedang bersiap-siap untuk nanti bisa berbicara dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bersihin tuh dari dunia, kita kumur-kumur, kita bersihin dari dunia dengan harapan
nanti kita bisa berbicara dengan zatnya Allah, tentunya di mana? Ya, kita berharap di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Amin ya rabbal. Itu yang terkait dengan madmadah, berkumur-kumur. Kemudian selanjutnya sunnah untuk istinsyak. Sunnah untuk istinsyak. Istinsyak itu apa? Masukin air ke dalam hidung, gitu ya. Kita wudhu. Kalau dikeluarin namanya istinsar. Habis masuk dikeluarin, gitu. Nah itu adalah istinsar. Jadi istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung dengan tujuan membersihkan lubang hidung dengan air. Manfaatnya ya salah satu tadi mengetahui sifat atau bau air, apakah nih tiba-tiba misalnya bau darah gitu ya, karena tercampur dengan darah secara kasat mata nggak kelihatan, tapi begitu kita cium ternyata bau darah. Nah itu kan salah satu tujuannya kita istinsyak untuk mencium aroma atau bau dari air yang digunakan untuk berwudu. Nah itu. Terus apa tujuannya, hikmahnya apa? Kita beristinsyak itu tujuannya apa ibu-ibu? Untuk bersiap-siap bisa mencium baunya syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh Masya Allah, kita bersihin hidung kita dari dunia dengan harapan besok kita bisa mencium bau syurga. Amin ya rabbal alamin. Nah ibu-ibu sekalian, bicara kumur-kumur dengan membersihkan hidung, ada caranya, ada kaifiahnya. Nah sebelum kita masuk kaifiahnya, ibu kalau bersihin hidung itu airnya dimasukin atau sekedar basah? Dimasukin. Nah ada dua, kalau kita mau mencapai kamalus sunnah, sunnahnya sempurna, itu kita masukin sampai berasa, ya berasa sakit gitu ya di sini. Setelah terus kita keluarin lagi, itu mencapai kamalus sunnah, sunnah yang sempurna. Tapi kalau kita sekedar masukin air aja ke hidung sekedar basah, itu mendapat aslu sunnah. Jadi yang lebih sempurna memang yang disedot sampai berasa, sehingga ketika kita keluarin lagi tuh kotoran-kotoran itu keluar. Memang rasanya pedes ya, perih gitu, gitu. Itu tapi ya bisa ngebersihin ya, kalau orang yang pilek tuh bisa ngeluarin kotoran-kotoran. Ya, jadi itu memasukkan air ke dalam hidung, manfaatnya tadi mengetahui sifat atau bau air, dan juga hikmahnya untuk bisa mencium bau syurganya Allah. Nah sekarang ada kaifiahnya Bu, dalam satu kitab dijelaskan kumur kan sama basuh hidung nih selalu suka bareng ya. Nah kalau ibu habis kumur-kumur kemudian membersihkan hidung, apa langsung, apa kumur-kumur dulu kemudian hidung kemudian? Kebanyakan kita kumur-kumur dulu ya, baru hidung. Nah ini sih sekedar ilmu aja. Ada 6 kaifiat yang diajarkan. Boleh kita pakai yang mana aja. Ada 6. Pertama, sunnah mengambil air untuk kumur dan istinsyak sekaligus. Jadi dilakukannya sekalian, bareng. Gimana caranya? Begitu kita ambil kumur, hidung. Itu kan kita suka lihat ya. Ada yang seperti itu. Jadi kita ciduk, kumur, hidung, buang. Kemudian ambil lagi, kumur, hidung, buang sampai 3 kali. Itu yang pertama. Boleh kita ambil kayak gitu. Itu yang pertama, sunnah mengambil air untuk kumur dan istinsyak sekaligus. Yang kedua, boleh ngambil langsung 1 cidukan untuk 3 kali kumur, 3 kali hidung. Tapi kita lihat dulu nih, tangannya buat nyiduk kecil apa gede. Kalau tangannya kecil, nah habis, sekali pakai habis. Tapi kalau tangannya bisa lebih besar, bisa cukup buat 3 kali kumur, 3 kali hidung, boleh juga. Itu ada kaifiahnya. Ya. Itu biasanya kalau kondisinya airnya terbatas, boleh nih kita pakai. Jadi kita dengan 1 cidukan, kumur, hidung gitu ya. Kemudian yang ketiga, dengan 2 kali cidukan. 1 cidukan buat kumur 3 kali, kemudian 1 cidukan lagi
buat hidung. Boleh. Atau dengan 6 cidukan. Nah ini kita nih 6 cidukan, 3 kali buat kumur, 3 kali buat hidung. Ini yang umum ya, yang kita. Yang kelima 6 cidukan juga tapi selang-seling. Bis kumur, hidung, kumur, hidung, kumur, hidung. Yang keenam 1 cidukan, kumur hidung, kumur hidung, kumur hidung. Gantian. Kalau yang tadi kan yang kedua itu 3 kali kumur, 3 kali hidung. Kalau yang keenam gonta-ganti, kumur hidung, kumur hidung, kumur hidung. Kata ibu lah, gue bingung banyak banget ya bu ya. Nah terserah kita pakai yang biasa kita boleh. Tapi kalau satu masa kita ketemu airnya terbatas, kita ngambil 1 cidukan air, itu dipakai buat 3 kali kumur, 3 kali hidung boleh. Atau mau 2 kali cidukan, 1 kali kumur, 1 kali hidung boleh. Jadi ada aturan yang dibolehkan untuk mengambil mana-mana yang kita mau gitu ya. Atau sekalipun 1 cidukan untuk semuanya juga boleh. Mau gantian kumur hidung boleh, atau mau kumur dulu 3 kali kemudian hidung dulu 3 kali juga boleh gitu ya. Nah itu terkait dengan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan lagi. Mengeluarkannya namanya istinsar, pakai sa. Sama istin tapi yang keluarin itu sar, pakai sa, istinsar. Nah ya itu yang keempat. Kemudian yang kelima, sunnah mengusap seluruh bagian kepala dengan tangan. Sunnah mengusap seluruh bagian kepala dengan tangan. Jadi kalau yang fardunya, yang wajib, sebagian kepala, atau Imam Syafi'i minimal 3 helai rambut. Itu yang wajib. Jadi kalau kita berwudu, wajib kita membasuh sebagian kepala. Paling bagus di ubun-ubun. Kenapa di ubun-ubun? Tempat keluar masuknya ruh. Makanya kita wajib membasuh kepala, sunnahnya di ubun-ubun. Tapi kalau misalnya di belakang sini, boleh nggak? Boleh. Selagi rambutnya masih nempel di kepala, maka di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Tapi sunnahnya di sini, di ubun-ubun. Ya. Dan sunnah juga mengusap seluruh bagian kepala dengan tangan. Ini biasanya buat orang laki, ya. Begitu diambil airnya, nah mashu bukan ghuslu ya, bukan diguyur kepalanya, tapi mashu itu diusap. Jadi tangan yang basah boleh airnya dibuang terus diginiin gitu ya. Mengusap seluruh bagian kepala dengan tangan. Biasa kan gitu. Kalau orang laki karena rambutnya pendek. Kalau ibu-ibu gitu nggak? Enggak. Soalnya ya kita biasanya depannya aja ya. Karena rambut kita kan cenderung lebih panjang. Kalau dibasuh sebagian kepala sampai ini basah, rambutnya repot. Ya. Jadi mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh bagian kepala dengan tangan. Ya. Apa hikmahnya, Bu? Kira-kira apa hikmah kita mengusap kepala kita dengan tangan? Apa hikmahnya? Hikmahnya itu kita sedang bersiap-siap untuk menggunakan mahkota di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Masya Allah. Mahkota di dunia kita gak pakai deh. Emang gak ada yang ngasih juga. Gak ada yang punya. Biasanya mahkota itu kan dipersembahkan untuk apa, Bu? Ratu ya, pokoknya keindahan-keindahan yang bersifat dunia gitu, yang badannya tinggi, yang menang Miss gitu, penobatan kecantikan dan lain-lain tuh mahkotanya dipersiapkan. Kalau kita nggak dapat di dunia nggak apa-apa, tapi kalau wudhu kita bener ya, nanti Allah pakaikan mahkota insya Allah di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang kelima. Selanjutnya wa mashul uzunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin. Sunnah
mengusap ini ya, mashu uzunaini, dua telinga, zahir wa batin, luar dalam, bima injadidin, dengan air yang baru. Jadi ibu kalau wudu kita sunnah mengusap, bukan goslu ya. Kalau goslu membasuh, kalau membasuh airnya harus dibawa, kalau ngusap sekedar basah dapat. Zahir bagian luar, wabatin bagian dalam. Makanya kita kalau berwudu bagian telinga gimana Bu? Tangannya, nah, tangannya kayak nembak ya, kayak nembak. Yang telunjuknya buat dalam, yang jempolnya buat luar. Zahirihima yang luar, wa batinihima, dan bagian dalam. Nah, yang dimaksud air wudu itu air yang dipergunakan untuk menyapu telinga, air yang baru, bukan bekas kepala. Jadi ada orang yang wudu habis kepala nyambungin ke telinga. Yang sunnah adalah menggunakan air yang baru gitu ya. Bagian luar telinga dan juga bagian dalam telinga. Jadi kalau kita wudu itu seperti orang yang menembak gitu ya. Jangan cuma gini-gini doang. Gini apa yang dibersihin kalau gini? Jadi harus benar-benar digosok gitu ya. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya kenapa kita bersihin telinga di dunia? Kita sedang mempersiapkan telinga kita untuk mendengarkan kalamnya Allah. Tuh, Masya Allah. Di dunia kita bersihin, nanti insya Allah di syurganya kita mendengar kalam daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Bu? Selanjutnya sunnah menyela-nyela rambut janggut yang tebal dan juga menyela-nyela jari tangan dan jari kaki. Menyela-nyela rambut jenggot yang tebal dan jari-jari ialah dilaksanakan dengan jari tangan. Jadi pakai jari-jari tangan supaya wudu itu benar-benar membasahi bagian janggut dan sela-sela jari kaki, apalagi bagi orang yang jari kakinya besar. Jadi sunnah menyela-nyela janggut. Ibu punya jenggot nggak? Berarti sunnah untuk orang laki ya. Orang laki yang punya jenggot, apalagi jenggotnya tebal, itu sunnah buat di sela-sela, di sela-sela jenggotnya. Kalau tipis kan gampang, dipegang sedikit basah. Tapi kalau yang tebal itu sunnah untuk menyela-nyela. Dan sunnah juga untuk menyela-nyela jari-jari tangan dan jari kaki. Jadi kalau kita wudu tuh Bu, sunnah disela. Kalau tangan lebih gampang ya. Nah, kaki ini yang harus disela-sela. Karena apa? Takutnya kalau nggak dibantu sama jari tangan kita, airnya nggak rata secara sempurna. Makanya menyela-nyela itu sunnah apabila airnya itu diyakini dia airnya besar. Tapi kalau airnya kecil, maka menyela-nyela menjadi wajib. Paham ya? Jadi kan ini kan sunnah itu menyela-nyela jari-jari kaki kan sunnah, karena khawatir nggak nyampe. Tapi kalau airnya yang keluar dipakai wudunya airnya kecil, maka menyela-nyela kaki itu hukumnya menjadi wajib. Karena kalau nggak disela-sela maka tidak rata daripada basuhan tangan maupun basuhan kaki. Paham ya? Nah jadi gitu. Sunnah kalau air bisa sampai sendiri tanpa disela, tapi kalau tidak sampai merata maka wajib untuk disela-sela oleh jari tangan kita. Makanya karena jari tangan kita ini dipakai buat menyela-nyela, dipakai buat kumur-kumur dan lain-lain. Kalau mau wudu tuh dilepas, cincin dilepas, kemudian ada sesuatu yang nempel di ini kita dilepas. Ada terigu yang bekas bikin roti itu harus dibersihin dulu. Ada kuteks yang nempel di kuku itu juga harus dihapus dulu gitu ya. Jangan sampai menjadi penghambat air yang kita gunakan untuk berwudu terhambat oleh apa yang ada di tangan kita gitu ya. Nah jadi yang ketujuh adalah menyela-nyela rambut jenggot yang tebal dan juga jari-jari kaki, jari-jari tangan ya. Selanjutnya yang ke-8 ya. Baik. Mana? Oh hikmahnya. Nah hikmahnya apa kita menyela-nyela jari? Ya tadi sama sebenarnya. Kita sedang mempersiapkan tangan kita ya. Hampir sama dengan tadi ketika kita basuh tangan di awal.
menyela-nyela jari itu supaya kita membersihkan dengan benar tangan kita untuk bisa dipakaikan gelang dari syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang ke-8, sunnah takdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan kaki kanan daripada mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri. Jadi kalau ada dua kanan kiri, maka sunnah duluin yang kanan. Tangan kanan dulu, kaki kanan dulu. Kecuali kalau yang bisa bareng telinga ya bareng ya. Nah, sunnah mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Karena Nabi lebih senang melakukan segala sesuatu dimulai dari yang kanan. Nabi pakai sendal kanan dulu. Ya, kemudian potong kuku kanan dulu, mengambil sesuatu juga menggunakan tangan kanan. Karena memulai sesuatu yang baik dengan tangan kanan. Sebaliknya kalau kita menuju atau sebutlah kita menggunakan tangan yang kiri dulu, ini untuk perbuatan yang kotor kan, biasanya gitu kan, kita istinja pakai tangan kiri, maka sunnah berwudu itu dengan mengawali dengan tangan kanan. Sama halnya seperti masuk masjid, kaki kanan ya, keluar meninggalkan masjid kaki kiri, masuk kamar mandi masuknya kiri, masuk kamar mandi kiri, keluarnya kanan. Masuk pasar, ibu kalau masuk pasar nah kan itu membuktikan ya, masuk masjid tahu kanan, masuk kamar mandi tahu kanan, kiri, masuk pasar tahu ya. Itu saking terburu-buru, pengen buru-buru masuk pasar sampai nggak peduli kaki kanan apa kiri gitu kan. Nah masuk pasar itu adalah menggunakan kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Kenapa? Karena kata Nabi, khairul biqa'i masajiduha, sebaik-baik tempat adalah masjidmu, wa syarrul biqa'i aswaquha, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Jadi kalau masuk pasar kaki kiri, masuk pasar baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir. Tapi kayaknya ibu nggak baca nih ta'awuz kalau ke pasar. Nggak kayaknya ya, nggak baca. Soalnya udah menggebu-gebu, udah baju, udah. Makanya bu di pasar itu kan banyak syaiton ya. Di antaranya apa? Yang kita pengen beli apa, yang dibeli apa. Kenapa juga disebut wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang suka mempermainkan timbangan. Itu kalau timbangan adanya di mana? Pasar. Ada kecurangan dari yang jual, ada kecurangan dari yang beli. Nah itu makanya adanya di pasar. Makanya tempat yang paling buruk adalah pasar-pasar. Makanya kalau masuk pasar pakai kaki kiri. Mulai besok ya, kalau ke pasar pakai kaki kiri ya. Kalau ke pasar ya, kalau enggak ya di rumah aja ya. Pasarnya jarang ya. Ke warung juga termasuk ya. Gitu, bukan ya. Baik, jadi mendahulukan yang kanan daripada yang kiri ya. Selanjutnya apalagi wattoharah salasan. Sunnah mencuci anggota wudu 3 kali. Jadi kumur 3 kali, hidung 3 kali, ya, tangan 3 kali dan lain-lain. Karena yang wajib memang cuma 1 kali. Tapi sunnah untuk 3 kalikan basuhan. Ya, kalau airnya banyak berlimpah sunnah 3 kalikan. Tapi kalau airnya terbatas maka ambil yang wajib aja, sekali aja ya. Kemudian selanjutnya wal mualat, yaitu dilaksanakan secara berurutan. Maksudnya berurutan, yang wajib tuh habis basuh muka, tangan, habis tangan, kepala, habis kepala, telinga, kemudian kaki. Apa dalilnya? Dalilnya ini. Ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Ini dalil tentang wudu. Pertama basuh dulu wajah, kemudian kedua tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian kaki kita, kemudian sampai dengan kedua mata kaki. Nah itu
Yang tertib, nggak boleh ibu ide sendiri, tuker dulu deh. Wudhu kali ini saya mau kaki dulu deh. Habis kaki, muka, habis muka, tangan, nggak boleh. Karena aturan di Al-Quran udah begini, maka ikutin sesuai dengan aturan Al-Quran. Nah, itu terkait dengan sunnah. Sebenarnya masih banyak ya, tapi nanti saya lanjutkan bulan depan tambahan tentang sunnah wudhu. Di antaranya sunnah untuk tidak ngomong saat lagi wudhu. Nah, itu kita bahas nanti insya Allah di bulan berikutnya. Ya, jadi sunnah wudhu itu tidak terbatas hanya 10 aja. Ada lebih, bisa 15, bisa 17. Tambahan-tambahannya insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah jelas semuanya? Kalau pacar beda. Kalau pacar mewarnai. Kalau cutek melapisi. Kalau cutek, kalau ada lapisan, ya kalau ada lapisan di kuku kita kan takutnya airnya nggak masuk. Tapi kalau henna atau pacar kan dia setelah kita pakai kan dicuci. Nah kemudian itu hanya mewarnai. Kalau kita gini-giniin juga dia nggak hilang malah kalau henna. Kalau kita gosok banget itu nggak bisa hilang karena dia sudah menyerap mewarnai. Kalau kuteks kalau digosok hilang. Jadi melapisi kalau kuteks sifatnya. Ya. Ada lagi? Baik. Kalau memang di tempat area yang daerah kita tinggal itu muanya airnya model begitu, misalnya baunya bau besi dan memang semuanya nggak di rumah kita, nggak di rumah tetangga, nggak di masjid, nggak di musola, maka itu terhitung dimaaf. Itu seperti halnya air mutlak, tohir, mutohir gitu ya. Seperti halnya ada di daerah mana ya, Palembang kalau nggak salah ada ya, Babelan. Ya, kita kan bisa bedain ya apakah air ini memang karena dari sananya atau memang karena tercampur dengan segala sesuatu. Nah itu kita harus lihat. Kalau misalnya gini, air yang keluar dari toren, ya dia ngelewatin ngelewatin pipa-pipa, terus kemudian pas kita buka keluar pertama tuh bau besi biasanya gitu. Tapi setelahnya enggak, maka yang bau besi itu dikeluarin dulu. Setelahnya baru kita pakai. Tapi kalau memang dari sananya udah muanya bau besi, maka nggak apa-apa dipakai untuk berwudu, gitu. Karena memang semuanya begitu kan? Iya, karena kalau udah semua daerahnya emang seperti itu dan sulit untuk mencari air yang bersih gitu ya, maka seperti itu pun boleh digunakan untuk berwudu. Karena bukan karena dibuat-buat gitu. Bukan seperti halnya airnya menjadi kuning karena kita air dicampur teh, bukan. Tapi memang karena asal mulanya seperti itu. Sama ada di Palembang katanya tuh air hitam namanya. Jadi airnya tuh hitam. Semua juga mau di rumah, mau di musola, mau di masjid airnya hitam. Dan gak bisa untuk cari air yang bersih, air yang jernih itu susah. Maka yang hitam itu boleh disifati sebagai air yang tohir mutohir gitu, bersih, suci dan mensucikan gitu ya. Iya sah. Karena sah. Karena sulit untuk mencari air yang bersih dalam kondisi seperti itu, gitu. Ya. Wallahu a'lam. Udah? Baik. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan insya Allah bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Kita baca Fatihah sekali lagi. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir, Allah berikan kita keberkahan, berkah ilmu kita, berkah rezeki kita, berkah umur kita, berkah waktu kita. Yang lagi pada kurang sehat, biar Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan lagi kesehatannya. Yang lagi banyak hajat, Allah kabul hajatnya. Yang lagi banyak urusan, dimudahkan urusannya. Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang ikhlas dan istiqamah, dan kelak Allah wafatkan kita dalam husnul khotimah.
bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.